Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di masa pandemi COVID-19 ini kesehatan adalah hal yang penting, adalah rezeki yang harus atau patut kita syukuri karena Allah telah masih memberikan kita kesehatan. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita masih dalam lingkup hukum perkawinan Indonesia dengan tema atau materi yaitu perkawinan yang diharamkan. Nah, kita lihat yang pertama yaitu pernikahan beda agama atau silang. Ini dalam konteks menurut pandangan hukum Islam. Nah, dasar hukumnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 221 yang mana artinya yaitu dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang dalam kurung laki-laki musyrik dan dalam kurung lagi dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, maksudnya apa? Maksud pada ayat ini yaitu Allah memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi atau menjalin ikatan perkawinan dengan perempuan musyrik penyembah berhala sebelum mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat lebih baik daripada perempuan yang kaya atau yang derajatnya tinggi namun musyrik. Oke. Selanjutnya pernikahan beda agama atau silang Islam jenis tiga jenis. Yang pertama ahlul kitab. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan dalam arti sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan gundi-gundi. Barang siapa yang kafir sesungguhnya beriman dalam kurung tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Dulu Bapak sudah pernah singgung bahwasanya kita sebagai orang muslim boleh menikahi orang yang non-muslim dalam maksud yaitu ahlul kitab. Namun lebih baiknya atau yang diwajibkan yaitu laki-laki Islam atau muslim menikahi perempuan yang non-muslim. Karena apa? Karena laki-laki itu nantinya menjadikan
tulang punggung atau kepala rumah tangga, sedangkan perempuan itu adalah sosok yang penting namun nomor 2 di keluarga. Tapi sebaiknya kalau masih ada yang seiman dengan kita, lebih baik kita mencari perempuan yang seiman, karena kita belum tahu juga perempuan yang ahli kitab atau ahli kitab itu kriteria yang baik itu yang seperti apa. Dan hukum di Indonesia tidak mengatur hal itu. Nah, pernikahan beda agama yaitu apa aja? Yaitu Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena di Indonesia ini ada 6 agama: Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pernikahan mut'ah. Nikah mut'ah, nikah sementara atau nikah terputus, atau yang sering kita lihat yaitu kawin kontrak. Maksudnya nikah mut'ah itu yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu, 1 hari, 3 hari, sepekan, sebulan, atau lebih. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut'ah pada saat Fathul Makkah, ketika memasuki kota Makkah. Kemudian sebelum kami meninggalkan Makkah, beliau pun telah melarang kami darinya melakukan nikah mut'ah. Ya, ini ada hadisnya, riwayatnya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita nikah mut'ah selama 3 hari, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut, nikah mut'ah, selama-lamanya hingga hari kiamat. Nah, nikah mut'ah itu dibolehkan, namun ketika pada zaman Nabi dan setelah Nabi wafat, nikah mut'ah itu tidak dihalalkan dan sangat diharamkan. Sesungguhnya Allah mengharamkan hal tersebut hingga hari kiamat. Jadi kalau sekarang, di zaman sekarang ini masih ada nikah mut'ah, berarti itu menyalahi atau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu pernikahan muhalil, pernikahan oleh laki-laki pada perempuan yang telah diceraikan dengan talak 3 oleh mantan suaminya. Tujuannya apa? Yaitu agar mantan suami yang sudah menceraikan istrinya dapat menikahi lagi mantan istrinya meskipun telah diceraikan oleh suami barunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat muhalil dan muhalalah. Jadi kalau kita atau ketika seseorang itu telah talak 1, dia masih bisa kembali. Kemudian talak 2, dia juga masih bisa kembali. Untuk talak yang ketiga, ketika dia rujuk dan ketika dia ke talak kedua dan dia mau rujuk ke 3, itu tidak boleh sebelum perempuan itu menikah dengan laki-laki lain. Nah, maksud muhalil ini apa? Maksudnya, misal si A dan si suami, mantan suami dan mantan istri itu pernah menjalin hubungan. Kemudian hubungannya itu si mantan suami menalak 1, kemudian rujuk lagi, kemudian menalak 2, kemudian rujuk lagi, kemudian
mau menalak ketiga, kemudian mau rujuk lagi untuk rujuk yang ketiga kalinya itu tidak bisa sebelum istri itu menikah dengan orang lain. Nah, kalau istri itu sengaja menikah dengan orang lain agar bisa kembali ke mantan suaminya dengan tujuan agar mantan suami yang sudah menceraikan istrinya dapat menikah lagi, itu tidak dibolehkan atau dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat yaitu pernikahan syigor. Pernikahan ini didasarkan pada penukaran atau janji kesepakatan menjadikan dua perempuan sebagai jaminan atau mahar masing-masing. Hadis riwayat Muslim, nikah syigor adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu. Atau berkata, nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu. Nah, itu nggak boleh, adanya perjanjian di situ. Adanya jaminan atau mahar ketika ada syarat bahwa ketika kamu ingin nikah dengan saudaraku, boleh asal aku bisa nikah sama ponakanmu, atau aku nikah sama anakmu, itu nggak boleh. Dan nikah syigor itu tidak ada di dalam Islam. Kemudian yang kelima yaitu pernikahan dengan wanita bezina. Bezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan bezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan bezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan bezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Surat An-Nur ayat yang ketiga. Maksudnya apa? Ayat ini yaitu bahwasanya orang mukmin itu tidak dibolehkan atau diharamkan menikahi calon pasangan kita, atau laki-laki atau perempuan yang merupakan orang itu berzina. Maksudnya berzina apa? Pelacur, atau sekarang namanya PK, kemudian yang memang gigolo dan lain sebagainya, itu tidak dibolehkan. Karena apa? Karena nanti bisa mempengaruhi keturunan kita nantinya. Itu tidak dibolehkan. Kemudian nikah dalam masa iddah. Surat Al-Baqarah ayat 235. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddah. Nah, masa iddah itu berapa lama? Masa iddah itu tergantung. Kalau masa iddah karena perceraian itu biasanya 3 bulan. Kemudian kalau banyak di situ nanti terkait masa iddah itu ada ruangnya sendiri. Yang ketujuh yaitu nikah dengan wanita-wanita yang diharamkan karena senasab atau hubungan kekeluargaan karena pernikahan. Nah, misal saya menikah dengan istri saya, kemudian adik saya pengen nikah sama adik istri saya, itu nggak boleh. Atau saya nikah dengan anak saya, itu juga nggak boleh, karena masih ada nasab atau hubungan kekeluargaan di situ. Kemudian nikah dengan wanita yang haram dinikahi disebabkan sepersusuan berdasarkan ayat di atas. Nah, kalau nikah kebanyakan pada zaman dahulu itu kalau yang sering terjadi ya, ibunya itu ketika kerja di pabrik atau entah kerja di pasar. Nah, biasanya anaknya itu dititipkan ke tetangganya. Nah, ketika dititipkan, pada waktu itu tetangganya juga punya anak kecil. Nah, biasanya anak itu disusui.
Nah, problemnya ketika sudah dewasa, penggo atau pek tonggo. Nah, itu yang dikhawatirkan ketika nikah itu penggo. Takutnya dulunya itu pernah disusui dan akhirnya menjadi pasangan. Nah, itu yang nggak boleh. Dasar hukumnya nomor 7 dan 8 yaitu diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu istrimu atau mertua maksudnya, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum mencampurinya dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa atasmu jika menikahinya. Dan haramkan bagimu istri-istri anak kandungmu dalam arti menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 23. Yang selanjutnya yaitu yang ke-9, nikah yang menghimpun wanita dengan saudara perempuan atau bibinya, baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya. Hadis riwayat Bukhari, tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya dari pihak ayah, tidak juga antara wanita dengan bibinya dari pihak ibu. Jadi tidak boleh menikahi saudara ibu atau bule lah. Kita nggak boleh nikah sama bule, baik itu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu atau tante gitu ya. Kita nggak boleh. Wah, itu tante kita cantik masih semlohak gitu kan, itu nggak boleh. Kan biasanya ada tuh tantenya masih kecil. Gini misalkan ayah kita itu punya adik dan selisihnya jauh, dan kebetulan kita lahirnya itu lebih apa ya, lebih selisih dikit lah dengan tante kita gitu kan, anaknya adiknya ayah kita. Nah, biasanya kan nanti kalau dewasa kan namanya tante kita kan masih muda, nah kita nggak boleh menikahinya. Oke, selanjutnya yaitu nikah dengan istri yang telah ditalak 3. Nah, ini seperti yang tadi, wanita yang telah ditalak 3 kemudian menikah dengan laki-laki lain dan ingin kembali kepada suaminya yang pertama, maka ketentuannya adalah keduanya harus sudah bercampur atau bersetubuh kemudian terjalin perceraian, maka setelah iddah ia boleh kembali kepada suami yang pertama. Dasar hukumnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya tidak hingga engkau merasakan madunya bersetubuh dan ia merasakan madumu. Jadi wanita yang telah ditalak 3 jika ingin kembali ke laki-laki atau mantan suaminya yang telah mentalak 3 itu harus menikah dengan orang lain. Namun tidak ada unsur kesengajaan di situ. Berarti apa? Mantan suami, ya udah kamu nikah dengan si A, nanti habis beberapa hari kamu cerai, nanti baru kamu nikah sama saya agar kamu sah bisa nikah dengan saya. Itu nggak boleh. Itu namanya seperti yang tadi dijelaskan, yaitu ini pernikahan muhalil, itu nggak boleh. Jadi ada unsur kesengajaan di situ, itu nggak boleh. Oke, selanjutnya yaitu nikah pada saat melaksanakan ibadah ihram.
orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar. Ya nggak boleh ya, kecuali ketika kamu ketemu jodohmu di Makkah, ketika kamu sedang umroh atau ketika kamu sedang haji, kamu ketemu dan ibadah umroh kamu atau haji kamu sudah selesai, nah itu baru boleh diperbolehkan kamu untuk melamar atau menikahinya. Tapi pas ketika pada waktu ihram nggak boleh. Yang ke-12 yaitu nikah dengan wanita yang masih bersuami. Ya nggak mungkin, itu namanya nanti selingkuh. Atau kalau perempuan itu namanya pelakor nanti ya, berebut laki-laki orang. Nah itu nggak boleh. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami. Itu ada dasarnya, surat An-Nisa ayat 24. Jadi pelakor itu tidak dibolehkan. Ayatnya apa? Ayatnya surat An-Nisa nomor 24. Kemudian nikah dengan lebih dari 4 wanita. Hadis riwayat At-Tirmidzi, sahabat bernama Gailan bin Salamah masuk Islam dengan istri-istrinya. Ia memiliki 10 orang istri. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memilih 4 orang istri dan menceraikan yang 6 istri yang lain. Beliau bersabda, tetaplah engkau bersama keempat istrimu dan ceraikanlah selebihnya. Nah, itu kalau pada zaman dahulu memang seorang raja atau orang yang berkedudukan tinggi boleh menikah dengan perempuan sebanyak-banyaknya. Itu sebelum Islam masuk. Tapi setelah Islam masuk, ya maksimal 4. 4 itu yang sah biasanya kalau zaman sekarang ya kan. 4 yang sah, yang nggak sah dalam arti yang nggak kelihatan banyak gitu kan. Kemudian ketika ada seorang sahabat bernama Khais bin Al-Haris mengatakan bahwa ia akan masuk Islam sedangkan ia memiliki 8 orang istri. Maka ia mendatangi Nabi dan menceritakan keadaannya. Maka Nabi bersabda, pilihlah 4 orang dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud di situ. Nah ini yang terakhir yaitu perkawinan sejenis. Itu nggak diperbolehkan. Apalagi di negara Thailand itu dilegalkan perkawinan sejenis. Alhamdulillah di Indonesia jangan sampai, nauzubillah, kalau dihalalkan atau disahkan undang-undang perkawinan sejenis. Dasar hukumnya apa? Surat Al-A'raf yang artinya sebagai berikut. Dan kami juga telah mengutus Lut. Nah ini ceritanya kaumnya Nabi Lut. Kalian sudah pada dengar. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah atau keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Jadi LGBT itu lahir pada kaumnya Nabi Lut. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka, Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya yang beriman, kecuali istrinya atau dalam kurung yaitu istri Nabi Lut. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa. Nah, pada waktu itu kaumnya Nabi Lut, ketika Nabi Lut memperingati bahwa ketika orang itu melakukan hubungan sejenis,
itu dilaknat oleh Allah. Maka hukumannya apa? Mereka dihujani batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke, selesai. Baik kalau gitu kita selesai tentang perkawinan yang diharamkan. Jadi ada banyak faktor-faktor atau banyak perkawinan-perkawinan yang memang diharamkan menurut hukum Islam itu sendiri. Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga kalian bisa paham, dan apabila nantinya ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan melalui kontak saya atau email saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.